Bukannya duduk manis nerusin pabrik keju keluarganya, Gen Z yang satu ini malah pilih jualan pizza, bos. Namanya Gen Z ya, bos. Idenya ada aja. Pizza ala Italia dikolebin sama gudeg Jogja. Halo bos, aku Zaki Bima. Penasaran gimana Gen Z kayak aku dapetin cuan jutaan per hari? Ikutin aku hanya di Cuan Bos. Sebagai Gen Z, bukan berarti Zaki nggak mau nerusin usaha keluarga ya, bos. Sebaliknya, bisnis yang dibangun justru mendukung produk keju keluarga yang udah berjalan selama 13 tahun. Keluarga sih emang bener punya pabrik keju ya, tapi justru malah dengan kita ngerjain restoran ini, banyak keju yang kita produksi di pabrik itu jadi menu di sini. Bahkan 85% menu dari Giorno ini keju yang kita bikin sendiri di sana. Pada akhirnya restorannya jalan, pabrik keju juga jalan. Gitu, bos. Keju yang diproduksi dijualnya bukan secara eceran ya, bos, melainkan ke hotel dan restoran yang sudah bekerja sama. Penggunaan keju untuk produk pizza jadi salah satu cara untuk memperkenalkan keju buatan keluarga Zaki ke masyarakat luas. Respon market sangat baik ya, bahkan ada impact-nya secara langsung. Jadi ada customer-customer kita yang senang dengan makanan kita, terutama dari kejunya. Mereka bisa beli langsung keju di sini. Kita ada jual keju juga. Jadi mereka customer bisa pulang dari sini dan bikin menu sendiri di rumah dengan keju yang dibeli di sini. Justru karena kita pertama kali visinya bikin restoran ini kan pengen kenalin keju juga ya, biar pabriknya juga jalan kan. Nggak main-main, bos. Pabrik ini bisa memproduksi 6 ton keju dalam sebulan. Jadi ada satu masa di mana kita kaget sebenarnya. Di awal kita buka, walaupun kita udah prepare sebaik mungkin, tiba-tiba 3 bulan pertama itu viral langsung boom, rame, penuh. Ternyata kitanya nggak siap menghadapi customer yang sebanyak itu. Pada akhirnya banyak komplain dan banyak negatif review yang kita dapat. Bulan keempat sampai bulan ke-11 itu kita langsung drop. Kita di situ mostly rugi pada akhirnya. Tapi di situ kita banyak belajar untuk memperbaiki service, memperbaiki operasional, dan memperbaiki marketing. Akhirnya di bulan ke-12 ya, setahun setelah kita buka, kita mulai merangkak naik lagi dan akhirnya kita alhamdulillah sudah stabil sekarang. Dari yang awalnya cuma laku 30 loyang pizza per hari, sekarang naik berkali-kali lipat loh, bos. Otomatis omset juga naik dong. Kalau per hari ya, weekdays itu kurang lebih sekitar 120 sampai 150. Kalau weekend itu bisa sampai 200-an. Jadi kalau per bulan kita rata-rata kurang lebih sekitar 4.500-an lah. Selain pelayanan pelanggan yang diperbaiki, produk-produk pizzanya juga dibuat nggak biasa nih, bos. Ini nih yang bikin kedai pizza milik Zaki makin terkenal. Menu baru-baru ini kita bikin iseng-iseng lah ya, yang lucu. Dan sebagai tribute atau rasa terima kasih kita buat Jogja, kita bikin pizza X gudeg. Iya, ini kami pesan pizza gudeg. Rasanya unik sih pertama kali masuk ke mulut karena dia manis tapi ada asin sama smoky dari gudeg yang dibakar di tempat pizzanya itu, jadi lebih keluar aja smoky-nya, lebih enak sih. Kalau menurutku ini rasa pizza gudegnya agak unik sih, soalnya dia itu ada perpaduan cheese-nya sama ada manis dari gudegnya gitu. Sebagai generasi yang dikit-dikit konten, Zaki paham betul keinginan pelanggan masa kini. Jadi, nggak cuma jualan pizza, kedai ini juga menyediakan jasa foto untuk momen-momen spesial. Jadi dikala kita menyediakan romantic dinner, itu sebenarnya nggak hanya dekorasi romantic dinner aja. Kita di situ sediain fotografer, jadi bahkan ada fotografer yang menyediakan sesi foto 10 menit buat customernya, foto-foto romantic gitu. Dan juga ada satu foto Polaroid. Jadi pulang-pulang dari sini, customer bisa bawa satu foto fisik yang bisa mereka simpen. Dengan cara ini, resto pizzanya jadi kebanjiran tamu keluarga, mahasiswa, sekaligus muda-mudi yang pengen ngerayain hari spesial.
Ini tips buat bos-bos di rumah yang pewaris juga kayak aku. Yang pertama adalah jangan malu buat terjun langsung ke bisnisnya orang tua. Pertama kali aku gabung di keju, aku juga ikut tim produksi bikin keju setiap hari, panas-panas gitu. Karena mau nggak mau harus paham bisnis dari akar sampai atoknya semua harus paham. Terus yang kedua, kalau aku seperti aku gini dapat kesempatan bikin bisnis di luar dari bisnis orang tua, kita bikin bisnis yang inline aja, jadi saling support gitu bisnisnya. Yang satu jalan, satu juga mendukung jalannya yang lain. Dan mungkin kita sebagai Gen Z ya, yang lebih paham soal marketing, soal gimana perkembangan pasar, kita harus manfaatin teknologi yang ada, kita harus pintar, dan juga kita bisa baca kondisi market kayak gimana, sehingga kita kalau berinovasi, cocok lah dengan kondisi pasar yang ada. Udah dicatat ya bos tips sukses ala Gen Z-nya? Nah bos, jadi pewaris itu jangan enaknya aja, harus mau terjun dari bawah sampai atas, karena yang penting cuan bos.